Selamat malam kepada kita semua. Ya, saya percaya perumpamaan pada malam ini perumpamaan yang mungkin kita biasa dengar sudah. Dan saya secara pribadi saya merasakan macam lebih baik kalau kita malam ini kita berbincang, ya, berbanding dengan saya satu orang bercakap. Okay, saya share slide saya yang sungguh humble sebentar ya. Slide yang hanya ada dua saja di dalam slide, 2 page saja. Saya minta maaf karena buka game sekejap. Katanya request buka game supaya senang lah. Dengar juga jelas kan? Bisa jawab. Boleh lah. Boleh lah. Kalau tidak boleh saya off. Coba cakap lagi Rumi. Dengar? Jelas? Iya. Lagi ya? Kena teriak sikit lah. Jelas lagi tau. So, selamat malam sekali lagi pada kita semua. Pelajaran kita pada hari ini tajuk dia adalah benih yang tumbuh. Perumpamaan yang terdapat di buku Markus 4. Dia hanya ada 4 ayat saja, dan itulah yang akan menjadi fokus kita pada malam ini. Oke, saya akan bacakan ke kita, dan saya amat menggalakkan Anda untuk membuka Alkitab Anda sendiri, dan Anda lebih memahami apa yang disampaikan pelajaran pada malam ini. Okay. So, Yesus berkata lagi, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti orang yang menabur benih di ladang. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu, benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bagaimana hal itu berlaku. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah, mula-mula pucuk, kemudian bulir, dan akhirnya buah. Manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya kerana musim menuai sudah tiba. Okay? So, itu adalah bacaan untuk pelajaran pada malam ini. So, kita memulakan, saya akan bertanya. Ya, malam ini kita akan banyak peluang untuk berbincang. Okay. Pada pendapat saudara-saudara sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan menabur benih? Ya, apakah yang dimaksudkan menabur benih? Dan saya, ini bukanlah pertama kali Anda semua mendengar istilah ini, ya, menabur benih. Jadi saya ingin sekali mendengar pendapat daripada Isaiah, sahabat dari Rayang. Maksud menabur benih, yang saya tahu maksud macam mula menerima ataupun mempelajari menabur benih atau atau kalau yang umpama lainnya adalah firman, tetapi dalam dalam konteks ini mungkin ke pengetahuan, ya, kita menabur benih maksudnya menerima pengetahuan. Ya.
Terima kasih Izaya. Dan saya ingin mendengar juga pendapat dari saudari Angel. Krista. Apa? Apa tuh? Sekejap, saya tidak fokus. Oke, apa soalan dia? Apakah yang dimaksudkan dengan menabur benih? Dari ini ayat kita kan? Remy, saya rasa tutup kamera sajalah. Oh, Remy tidak dengar. Kurang kecil lah, kecil. Sekarang jelas? Oke, jelas. Oke, sorry. Oke, so apakah yang dimaksudkan dengan menabur benih? Pas pergi Nathaniel dulu lah. Pas pergi Nathaniel, boleh bah? Iya. Ini permintaan Nathaniel, so saya paksa menanyakan soalan itu kepada Anda. Apakah yang dimaksudkan dengan menabur benih? Menabur benih ialah menyebarkan firman Tuhan. Oke, amin. Betul, betul. Itulah yang dikatakan di Markus 4 ayat 14. Mungkin Isaiah boleh tolong kita baca. Markus 4 ayat 14. Oke. Di sini dia mengatakan penabur itu menaburkan firman. Di sini kita dapat melihat apa yang ditabur oleh penabur itu adalah firman Tuhan. So, pada pendapat Anda, apabila kita mendengar penjelasan bahwa ini adalah pekerjaan menabur ataupun menginjil, kita mula memahami apa yang coba disampaikan oleh ayat ini. Oke, jadi seterusnya kita melihat, dikatakan di sini, pada malam hari dia tidur dan siang hari dia bekerja. Sementara itu benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. So, apakah yang coba disampaikan oleh ayat ini? Nathaniel. Apa yang ayat 27 katakan, yang saya faham lah kan, kita tidak tahu pertumbuhan rohani seseorang. Gimana gitu? Di saat kita menyebarkan firman, Oke. Saya mau dengar pendapat yang perempuan lah, Krista. So, saya sudah bagi Nathaniel dulu. Pendapat saya kan kita tidak sadar kalau kita melakukan satu perbuatan yang membuatkan apa tuh firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kita. Macam mana? Boleh dapatkah? Oke, dengar jelas. Oke. Oke. Tidak apa, saya permudahkan lagi soalan saya. Apabila dikatakan siang dan malam, ya, di dalam perumpamaan ini, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa dikatakan malam dan siang lah, ini yang dia katakan di sini. Apa yang terlintas di pikiran kita? Ya. Dan kamu melihat ayat yang 27 ini, dia katakan tidur di waktu malam dan bekerja di siang hari. Apa yang terlintas? Yang terlintas. Jadi
itu adalah kata-kata yang betul yang biasa orang lakukan lah. Siang orang akan bekerja dan malam orang akan tidur. Ya, itu memang ya karena itu memang common lah. Memang itu yang orang lakukan. Oke, ya hampir mentafsir sedikit lagi di atas sesuatu yang kurang. Nathaniel, ada yang terlintas? Bila kamu mendengar apa yang Yaya sampaikan? Sedikit lagi. Yaya hampir dapat poin tuh. Ayat 27. Ada sama lah. Ada masa penabur itu berhenti. Oke. Saya tanya apa tuh? Rembrandt gitu. Saya besarkan screen saya. Oh, oke. Ada selamat datang pada Rembrandt dan Isti. Kami sekarang berada di ayat yang ke-27. So, soalan saya tadi. So, apabila kita membaca ayat ini, apakah yang terlintas apabila dikatakan ada malam dan siang? Rembrandt, ayat 27. Apa yang terlintas? Ada malam dan siang. Mas, apa yang saya boleh tafsir sini? Terlintas. Macam yang terlintas, malam dia rehat, siang dia bekerja. Tapi ini berterusan lah sebab malam dan siang silih berganti. Oke, itulah poinnya. So maksudnya ada peredaran masa di situ. Maksudnya malam berganti malam, bersilih malam, siang bersilih siang hari. So firman itu firman yang hidup apabila kita menuai di dalam kepada seseorang. Maksudnya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Firman itu akan dia ada peredaran masa. Maksudnya saya bagi faham. So kita tahu apa yang dilakukan penabur di dalam cerita ini adalah dia menjalani kehidupan seperti biasa. Malam dia tidur, siang hari dia kerja. Dan firman Tuhan dan dia katakan dan benih itu terus menerus tumbuh dan membesar. Sebab maksud pertumbuhan benih itu tidak terhenti kerana peredaran massa, tetapi dia bergerak seiring dengan peredaran massa. Dan berarti kata lain, khususnya apabila kita menginjil pada saat sekarang ataupun kita berkongsi firman Tuhan, kadang-kadang kita tidak memberikan masa untuk firman itu bertumbuh di dalam seseorang. Kita mau jawaban yang serta-merta. Tetapi di sini dia ada satu peredaran masa, ya, seperti malam tidur dan siang hari bekerja. So, ya saya harap kamu faham apa yang saya coba sampaikan di sini. Sebab inilah dan perumpamaan inilah tentang benih yang tumbuh, benih yang tumbuh. So, apabila kita menyemai firman itu, dia bukanlah firman, dia sama seperti kita menanam benih. Ya. Apabila kita menanam sesuatu, dia sememangnya akan bertumbuh. Sememang akan bertumbuh. Persoalan dia, adakah dia akan terbantut atau tidak? Persoalannya, adakah dia terbantut atau tidak? Tetapi dia sememangnya akan bertumbuh. Saya percaya, kita tahu cerita tentang, actually di bab yang sama, ya, di permulaan Markus 4, dia menceritakan tentang tanah, ya, tentang tanah. Dan di dalam setiap cerita itu, benih itu semua bertumbuh, kecuali yang pertama. Yang pertama itu tidak bertumbuh bukan kerana dia tidak dapat bertumbuh, tetapi kerana dia tak sempat untuk bertumbuh. Dia sudah dimakan burung, benih itu. Tetapi sekiranya burung tidak memakan,
saya percaya benih itu akan tumbuh. So saya harap kamu boleh bayangkan firman Tuhan itu seperti sebiji benih. Dan sungguh luar biasa, selepas perumpamaan ini, Yesus berbicara tentang biji sawi. Ya, biji sawi. So, tapi saya tidak akan menyentuh itu. Saya ingin kita lihat yang hari ini. So, dalam arti kata lain, apabila dalam mindset kita, apabila kita berkongsi sesuatu firman, kita jangan berduka cita karena memangnya firman itu akan tumbuh di dalam seseorang itu. Dan sememangnya akan tumbuh. Ya. Dan sememangnya akan tumbuh karena pertumbuhan itu memerlukan satu masa, memerlukan satu peredaran masa. Tidak sebagaimana benih dia tidak tumbuh dalam masa satu hari, satu malam pun. So, begitu juga dengan firman Tuhan. Dia tidak akan serta-merta, ya. Dia tidak akan serta-merta, tetapi dia mengambil masa, ya. Ambil masa terus menerus. Oke. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Oke. Dia katakan di sini adalah tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah, mula berpucuk, ya, kemudian bulir dan akhirnya buah. Oke. So, apakah yang coba disampaikan oleh Yesus di ayat ini? Yang saya jemput Listi. Listi bersama dengan kita. Saya rasalah, ini pendapat saya lah, dia bertumbuh, tidak dia tumbuh terus jadi pokok, dia bertumbuh dari basic dulu sampai pergi foundation dia, sampai dia jadi apa? Jadi head kan, lepas tu full grain. So dia ada proses dia penumbuhan, tidak sekaligus dia terus bertumbuh menjadi sebatang pokok besar. Itu pendapat saya lah. So, apa yang Listi katakan itu betul. Bukan saja firman Tuhan memerlukan waktu untuk bertumbuh, tetapi pertumbuhan firman Tuhan di dalam setiap orang adalah dia memiliki fasa. Dan semua ini sama. Dalam setiap orang adalah sama. Tidak pokok, benih itu tidak terus menjadi pokok. Cuma yang membezakan setiap orang adalah kadar pertumbuhan itu di dalam kehidupan seseorang. So, ini adalah melibatkan penerimaan seseorang itulah. Tetapi setiap orang pasti akan melalui fasa pucuk, fasa bulir dan buah. Karena kita tahu setiap orang pasti menghasilkan buah. Soalan dia adalah adakah buah itu buah yang buruk ataupun buah yang baik? Ya, itu persoalan dia. Nah, sungguh luar biasa di dalam perumpamaan ini, ya, dia menyatakan tanah itulah yang menumbuhkan tanaman itu. So, saya kembali kepada, saya tidak pasti kalau Angel sudah kembali ke menu. Kamu masih di sana, Angel? Masih. Oke. Apa yang kamu paham apabila dimasukkan tanah itulah yang menumbuhkan tanaman? Saya kamu paham. Yang terlintas. Saya tak faham. Tidak, Pak. Saya menjemput yang baru saja minum air itu. So, berkongsi pendapat dia. Nathaniel, apakah yang dimaksudkan? Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah. Oke, bagi pendapat saya, tanah itu kalau dia tidak baik, dia tidak bertumbuh dengan baik. Jadi, berarti kata lain, tanah itu baiklah kan dia tanah itu di simbolik sebagai cara kita terima ataupun tidakkah, ataupun ya begitulah diri kita lah tanah itu. Oke. So, betul, dalam cerita ini kita tahu, jadi dalam perumpamaan ini kita tahu bahwa tanah inilah tanah yang baik.
Ya, sudah pasti. Karena kita telah belajar di perumpamaan yang sebelumnya ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tempat, ada 4 jenis penerimaan, ya, penerimaan. Dan sungguh luar biasa, inilah semestinya tanah yang baik, tanah yang cukup air, bukan tanah yang berbatu, yang tidak berduri. So dia sememangnya tanah yang sempurna. So apa yang kita boleh faham apabila kita mendengar ini? Apa yang saya coba sampaikan? Bukan penabur itu yang menyumbang kepada apa? Isaiah. Apabila kamu membaca tentang tanah ini, dia katakan tanah itulah yang menumbuhkan. Ya. Itu bermaksud penabur itu bukanlah yang apa? Sila habiskan ayat saya. Penabur itu bukanlah yang membuatkan biji itu tumbuh dengan besar dan sehat. Oke, betul. Tetapi apabila dimasukkan tanah itu adalah penerimaan, so bermaksud siapa yang menyumbang kepada pertumbuhan tanaman itu. So apabila dikatakan tanah, so maksudnya siapa? Iya, teruskan ya, masih kamu. Tanah itu ataupun Tuhan. Oke, salah satu dia, of course, Tuhan, betul. Itu sememangnya. Dan satu lagi, Biji benih itu sendiri ataupun orang itu sendiri. oke, apa yang kamu maksudkan dengan orang itu sendiri? Boleh kamu terangkan? Yang bertumbuh itu dia sendiri yang memiliki peranan. Yang bertumbuh itu benih. Orang itu tidak bertumbuh. Biar bertumbuh lah maksudnya menjadi lebih baik. Oke. So apa yang Jaya coba sampaikan hampirlah. So apa yang menyumbang kepada pertumbuhan benih ataupun tanaman ini adalah menerima firman itu sendiri. Karena di dalam penginjilan kita seringkali, khususnya mungkin yang penginjil yang lebih muda, ya, mungkin ada ataupun yang tidak mempunyai pengalaman, mungkin kita terlampau fokus kita adalah kita merasakan bahwa kitalah yang harus menumbuhkan mereka. Tetapi actually semuanya itu bermula dengan tanah itu sendiri. Ya. Tanah itulah yang harus menjadikan diri dia sesuai untuk menumbuhkan tanaman itu. Saya harap kamu paham apa yang saya coba sampaikan. Dalam arti kata lain, pelajaran hari ini juga tentang penabur iman, penabur itu. Ya, sebagaimana tugas kita hanya menginjil saja. Dan yang menyumbang kepada tanaman itu adalah yang menerima dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Sekiranya mereka tidak menerima ataupun tidak membuka hati mereka untuk membenarkan Roh Kudus bekerja, sudah pasti semua itu tidak dapat tumbuh. Ya, karena kita sebagai pihak yang menginjil, kita boleh mendoakan mereka, tetapi yang membuka pintu hati itu adalah yang mendengar itu sendiri. Ya, so ini satu nasihat bagi kita sebagai penginjil dan kita sendiri sebagai tanah itu sendiri. Sekiranya kita ingin menghasilkan tanaman yang subur di kebun kita, ataupun saya masukkan itulah kehidupan kita, kita sendiri harus menjadikan diri kita ataupun merelakan diri kita untuk menjadi tanah yang baik. Ya. Dan yang dapat menjadikan kita baik adalah Tuhan. Sekiranya kita ingin mendalami sesuatu firman Tuhan, kita ingin melakukan sesuatu demi Tuhan, semuanya bermula dengan kita sendiri. Ya. Bukan ibu bapak kita, bukan sahabat kita, bukan adik-beradik kita, tetapi kita dan Tuhan. Kita dan Tuhan harus ada satu hubungan. Ya.
So ini adalah satu rahasia bagaimana kita ingin mendalami firman Tuhan itu. Ya, karena saya percaya setiap kita menerima firman Tuhan. Kadang-kadang ya seperti yang Halisti katakan, penerimaan itu tidak terus menjadi pokok. Ya, dia mengambil masa. So, adakah kita membenarkan diri kita untuk membenarkan tanaman itu tumbuh di tanah kita? Itu persoalannya. So, pelajaran hari ini begitu indah karena kita dapat melihat dua perspektif yang berbeza. Yang pertama, dari perspektif kita sebagai seorang penginjil, ini membantu kita supaya kita tidak discouraged ataupun tidak berputus asa atau tidak berduka. Ya, apabila kita menginjil, berkongsi, tapi sebaliknya ini akan memberi kita satu semangat bahwa inilah tugas kita. Kita hanya menginjil. Yang selebihnya adalah urusan Tuhan dan tempat kita menginjil itu ataupun kepada siapa kita menginjil itu adalah urusan mereka dan Tuhan sudah. Ya, sungguh luar biasa bagaimana ya, sesuatu perkara itu tidak berlaku serta-merta. Ya. Ini memberi kita satu peluang di mana kita dapat memastikan apa yang kita sampaikan itu ataupun benih yang kita tabur itu berada di tempat yang betul. Ya. Berada di tempat yang betul. Ya sudah pasti apabila kita sudah mengetahui, kita tidak ada orang yang akan menabur benih di atas jalan tar. Ya. Ada kata contoh, tidak ada yang menabur benih di padang pasir. Ya. Tidak ada yang tiba-tiba menabur benihnya di situ. Itu akan menjadikan satu penginjilan itu sia-sia. Apabila kita mengetahui kawasan itu berpotensi ya, untuk bertumbuh, disitulah kita akan menginjil. Begitulah penginjilan secara bijak. Ya, of course, orang sering kali mengatakan pergi. Tetapi kita tahu bahwa apabila Tuhan, seperti dalam Alkitab, ketika Yesus mengutuskan rasulnya, dia tidak mengutuskan mereka tanpa hala tuju. Ambil contoh Jonah, dia tidak hanya katakan pergi saja begitu, tetapi Tuhan memberikan dia satu destinasi ataupun lokasi tanah yang dia harus taburkan benih itu. Dan di Nineveh. Dan kita tahu kota Nineveh sungguh kejam, sungguh jauh dari Tuhan, tetapi Jonah dapat membawa satu kota kepada Tuhan. Apabila kita berada di tempat yang Tuhan sudah pilih untuk kita, dan kita melakukannya, percayalah, walaupun kita tidak melihat, kita akan mengetahui. Mungkin bukan pada hari ini, mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, saya percaya sudah pasti tanah itu akan menghasilkan buah. Ya, sekiranya ya apabila tanah itu berada di tanah yang betul. Dan of course, tanah itu, penerimaan tanah itulah penerimaan orang yang mendengar kita. So, ini yang dimaksudkan. Dan dia katakan tanah itu mula menumbuhkan tanaman sehingga berbuah, mula-mula pucuk. So ini adalah perjalanan rohani seseorang. Ya, pucuk, bagaimana mereka mula memahami secara rohani apa yang mereka pelajari, dan kemudian bulir. Bulir ini kita boleh berikan gambaran sebagai perwatakan seseorang mula terbentuk apabila dia mendalami firman Tuhan. Kita ambil contoh, mungkin pada hari ini kita membaca firman Tuhan, ya. Let's say sekarang kita bermula dari zero, ya. Siap kita membaca, dan mungkin ada di kalangan kita mungkin yang ada yang tidur lewat, bangun lewat, tetapi apabila kita mula membaca firman Tuhan, tiba-tiba kita bangun awal untuk melakukan renungan pagi. So, itu menampakkan membentuk karakter kita. Kita mula tidur lebih awal, kita mula bangun awal, memulakan hari kita, dan apabila kita mula ke arah sehinggalah berbuah, dia katakan, ya, kita akan mula melihat kehidupan kita. Kita mula terbuka untuk melibatkan diri di dalam aktiviti gereja seperti contoh, ataupun kita mula melibatkan diri seperti aktiviti seperti malam ini. Mungkin sebelum ini pada satu ketika dulu dalam kehidupan kita, saya secara pribadi mungkin pada saat ini saya masih di cyber cafe bermain game, ya. Dan apabila saya mula menjadi lebih
mendalami firman Tuhan, saya mula terlibat dengan aktiviti seperti ini, ya, aktiviti kerohanian. So, inilah yang membentuk kepribadian kita. Mungkin ada di kalangan kita, apabila membaca Alkitab, mula membentuk satu kebolehan menghafal. Ya, di manakah ayat ini kita mula tahu, sebab kerana kita sering kali membaca, kita sering menghafal, mendengar firman Tuhan dan kita tahu apa yang disampaikan. Inilah pembentukan, inilah pertumbuhan kita, pertumbuhan benih di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kamu pasti melihat ini di dalam kehidupan kamu. Tidak perlu saya katakan, saya percaya, saya yakin. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan orang yang berada di sini adalah orang yang membuat pilihan untuk menjadi tanah yang baik. Saya percaya di dalam kehidupan kamu, kamu mula melihat, kamu spend lebih banyak masa berdoa, kamu spend lebih banyak masa mendengar luahan hati orang untuk memberikan penghiburan, yang berbanding kita yang sebelum ini. Mungkin kita seorang yang cepat marah, tapi sekarang kita menjadi seorang yang lebih penyabar, lebih mendengar. Dan mungkin suatu ketika dulu kita tidak pandai berbicara dengan orang lain, tetapi apabila melibatkan diri dengan pembelajaran Alkitab, kita mula terbuka, mula tidak malu. Ada yang buka kamera pun tidak malu hari ini, ya. Walaupun dengan rambut baru. Ya, ini sesuatu yang dikatakan, inilah pembentukan pribadi kita. Ya, pembentukan pribadi kita. Ya. Nah, apabila kita melihat ini berlaku di dalam kehidupan kita, kita akan tahu bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ya. Dan ini yang inilah yang dimaksudkan, inilah iman kita. Ya. Saya percaya setiap kita di dalam ruangan inilah orang yang beriman. Kenapa saya boleh katakan sedemikian? Karena kita masih boleh tidur pada hari ini. Ya. Berapa ramai yang malam ini tidur penuh dengan kerisauan bahwa dia tidak akan bangun keesokan hari. Saya percaya tidak ada. Saya percaya kamu semua letih baring terus tidur. Ya, selepas doa terus tidur. Ya, inilah iman kita. Menunjukkan kita yakin bahwa Tuhan masih menjaga kita. Ya. Dan di ayat yang ke-29 dia katakan, manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya karena musim menuai sudah tiba. Oke. Saya tahu ramai yang melihat perspektif ini sebagai perspektif keselamatan, ya. Tetapi di sini, of course kita tidak ada pastor untuk kita membincangkan lebih dalam. Bagi perspektif saya, apabila dikatakan tentang penghakiman, Tuhan ataupun Yesus dia tidak berbicara menggunakan buah, ya, dia akan berbicara menggunakan gandum. Ya, dia katakan apa nama tuh? Apa nama dalam gandum tuh? Kalau ada yang ingat boleh bantu saya. Gandum apabila kita menuai dia, sekam tuh, sorry, itu sekam itu akan dipisahkan. So itu yang menceritakan tentang penghakiman. Tetapi apabila kita bercerita tentang buah ataupun memetik buah, biasanya ini kan memahamkan kita bahwa kita harus membayangkan kita sebagai seorang yang memiliki dusun, kebun, ya, untuk kita mudah memahami. Orang akan mula menanam lebih banyak pokok. Orang akan kata, oh ini pokok yang baik, buah yang baik, mari kita tanam lagi. Ini apa yang saya lihat di dalam kehidupan datuk saya secara pribadi lah. Dia selalu kata begini. Dalam iban dia katakan, mana yang buah tu? Tak tanam. So, apabila mereka melihat, oh pohon ini menghasilkan buah yang baik, datuk saya lah, ini pengalaman saya dengan dia. Dia selalu katakan, oh kita harus simpan benih dia, anak pokok dia, nanti kita tanam di kebun kita. So, inilah perspektif apabila orang menuai buah. Sama saja. Ya. Apabila buah yang pokok yang menghasilkan buah yang baik, mereka akan gunakan benih yang sama dan tanamkan. So, dalam arti kata lain, kitaran penginjilan itu berterusan. Dan orang yang sudah menghasilkan buah yang baik itu akan
menjadi penabur juga suatu hari nanti. Ya, mungkin kita tidak sadari, mungkin saya boleh katakan mungkin pentas kita berbeza. Nah, mungkin ada yang menabur di kalangan sahabat. Mungkin ada yang Tuhan telah rencanakan menabur dengan orang yang dengan domba yang di luar sana. Ya. Mungkin ada yang menabur di kalangan keluarga saja. Tuhan pasti akan membawa kita kepada tanah yang subur, tanah yang Dia inginkan kita menabur. Itu yang yang saya boleh katakan confirm. Memang Tuhan akan bawa. Kita boleh doakan. Tuhan akan tunjukkan kita kepada siapa kita harus injilkan. Karena menginjil tidak berarti hanya menjaga kepada orang sahabat-sahabat baru, tetapi kita membantu sahabat-sahabat kita untuk memperkukuhkan lagi pengetahuan mereka. Ya, menginjil. Ini sebagaimana kita kembali kepada pembelajaran pada hari ini, sebagaimana bertumbuhnya benih ini tadi dan menjadi satu pokok, sudah pasti penabur yang pada suatu ketika dahulu ataupun mungkin orang yang seterusnya datang, mereka akan take care, menjaga pokok-pokok itu. So ada di kalangan kita mungkin yang menjaga pokok-pokok itu. Mungkin ada di kalangan kita yang menjadi penabur. Setiap kita ada tugas khas, tugas istimewa yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Ya, dan ini sesuatu yang semua indah di pelajaran hari. Nah, yang pertama, kita telah lihat bahwa tentang tanah tadi kita telah belajar bahwa perumpamaan sebelum ini adalah tentang tanah. Dan kali ini adalah tentang proses pertumbuhan rohani. Bagaimana dia memerlukan masa, yang pertama, memerlukan masa. Kedua, dia ada fasa. Fasa. Seperti contoh, tidak mungkin kita terus meminta seseorang untuk berkobah. Ambil contoh lah, ya. Tidak ada. Ya, apabila kita melihat Kristen baru dan kita tiba-tiba meminta mereka berkobah, sudah pasti kita akan melihat perkembangan rohani mereka. So begitulah fasa rohani. Dan seperti mana pokok, kitaran pokok ini, pokok yang memilih untuk meninggalkan Yesus walaupun sudah berbuah, karena perjalanan kita bersama Tuhan tidak bermaksud apabila kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan selamat selama-lamanya. Okay? Karena sudah pasti sebagaimana kitaran pokok akan ada waktunya, sekiranya tidak dijaga dengan baik, pokok pun akan boleh layu. Pokok pun boleh layu dan tidak menghasilkan buah. Sekiranya tanah-tanah itu tidak terus dibaja, ya, tidak terus disiram, pun boleh layu. So, kita sebagai tanah juga, kita harus sentiasa menjemput Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ya, agar dialah yang akan membaja, menyiram, dan menyediakan cukup cahaya matahari untuk kita bertumbuh. Ya. So, secara ringkas, itu saja pelajaran hari ini. Kalau saya ingin simpulkan adalah firman Tuhan, penginjilan firman Tuhan memerlukan masa. Bukan sesuatu yang kita boleh di English rush. Bukan sesuatu yang kita boleh gesarkan. Dan dia ada fasa. Ya, kita tidak skip fasa itu karena Tuhan mencipta sesuatu, ada proses. Tidak ada orang yang lahir terus menjadi orang dewasa, tidak ada. Dia akan menjadi bayi, dia akan mulai merangkak, berjalan. Ya, tidak ada bayi yang lahir terus berdiri dan berlari, tidak ada. So, setiap apa yang Tuhan, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Itu yang saya coba sampaikan. Tidak ada benda yang baru di bawah muka bumi ini. Apa yang kita lihat, sebagaimana alam semula jadi berbicara dengan kita, itulah yang akan membantu kita memahami apa yang Tuhan coba sampaikan kepada setiap kita. Sebagaimana tumbuhan, benih memerlukan masa dan ada fasa, begitulah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan setiap kita.
Jangan kita merasakan kenapa saya lambat untuk memahami. Jangan risau karena ada masa. Ada masa. Pastikan kita terus menjadikan tanah kita menerima air yang cukup, baja yang cukup, dan cahaya matahari yang cukup daripada Tuhan. Itulah keutamaan kita sebagai yang menerima. Sebagai penginjil, kita jangan risau. Nah, tugas kita adalah untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhanlah yang akan menjaga mereka. Orang yang kita telah injilkan itu. Itulah iman seorang penabuh benih. Itu saja daripada saya. Saya serahkan waktu ini kembali kepada Nathaniel. Amin. Amin. Okay. Thank you, Remy, di atas pembelajaran kau berikan pada minggu ini ya. Dan terima kasih. Apakah sesiapa ada soalan ataupun tambahan? Mungkin Krista ada? Listi ada? Yang lain? Tidak ada, semua oke. Bagus. Alright. Okay. Yang lain oke kah? Juga Rembrandt tambahan kah? Macam yang kita sudah faham tadilah, salah satu sebab kita takut menginjil sebab kita terlampau fokus dengan result. Kita terlampau fokus dengan macam mana kalau dia tidak terima, macam tu. Tidak. Kita punya tugas macam yang sudah diberitahu tadilah, kita hanya menabur. Okey. Kita menabur, kita tabur saja. Lepas tu result dia kita serahkan kepada Tuhan. Sebab itu bukan tugas kita. Dalam Bible tadi kan dia ada beritahu bumi itu sendiri yang akan mengeluarkan hasil. Jadi, tabur sebanyak mana benih yang kita boleh. Dalam 10 mungkin 3 atau 2 yang akan bercambah. Okay. Kalau ada 1 saja yang bercambah pun kita bersyukur. Jadi tugas kita itulah tabur, jangan jangan terlampau fokus dengan result lah. Itulah saya punya tambahan, Boy. Okay, betul. Amin. Thank you, Rembrandt. Mungkin dari Isaiah ada? Ya. Tidak. Ya. Tiada, saya okey saja, sudah okey saja. Okey, yuk. Jadi kita melihat ya, penabur ini dia tabur saja kan, lepas di tanah yang baik, lepas di tanah yang baik itu akan menyebabkan benih itu bertumbuh dengan sehat, dengan besar kan. Jadi di dalam pertumbuhan rohani kita perlu begitu juga ya. Dia tidak datang sebab kamu dengar, kamu terima dalam satu hari, tidak. Dia hari demi hari, masa ke semasa. Okay? Jadi thank you Remy. Dan sekarang saya serahkan untuk doa tutup kepada Remy. Okay. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan yang berada di kerajaan syurga. Tuhan yang Maha Kudus, Maha Agung, Sang Pencipta. Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Kau menciptakan segala sesuatu teratur. Dan pada malam ini kami semua diberkati bagaimana kami telah menyadari ya, proses pertumbuhan iman itu berlaku. Walaupun kami tidak mengerti ya Bapak. Ya, bagaimanakah proses-proses itu secara lebih mendalam. Tetapi Engkau telah menunjukkan apa yang kami harus ketahui. Bahwa Kaulah yang memegang segala sesuatu. Kunci kehidupan dan kunci kematian itu ada padamu ya Bapak. Dan pada malam ini kami khususnya ingin Engkau untuk membawa kami lebih dekat kepadamu melalui pengampunan dosa kami ya Bapak. Mungkin ada waktunya kami terlampau bersandar dengan pengetahuan kami, khususnya ketika kami menginjil. Kami tidak
bersandar sepenuhnya kepadamu. Biarlah pada malam ini Bapa, kami diampuni agar kami dapat melihat tangan-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, khas bagi mereka yang berada di ruangan Zoom pada saat ini, kami ingin mendoakan agar Engkau akan terus menjadikan kami tanah yang subur, agar firman-Mu terus hidup di dalam setiap kami. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang menghasilkan buah yang Engkau kehendaki bagi setiap kami, ya Bapak. Dan Bapak, biarlah di dalam pekerjaan kami sebagai seorang penginjil, kami akan terus melihat dan merasakan kehadiran-Mu. Biarlah di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Engkaulah yang akan menjadi penuntun dan penghibur kami. Dan biarlah kami tidak bersandar kepada pengetahuan kami, karena pengetahuan kami terbatas. Ya Bapak, biarlah Engkau terus mengasihi setiap kami, memberi kami peluang untuk terus mencari dan terus datang ke hadirat-Mu, ya Bapak. Dan biarlah pada malam ini berikan kami rehat yang kami perlukan. Berikan kami satu peluang di mana kami masih dapat untuk menyelidiki firman-Mu. Terima kasih Bapak atas peluang-peluang ini. Terima kasih atas setiap mereka yang hadir, yang terlibat. Biarlah Engkaulah menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Dan kami menyerahkan doa kami pada malam ini Bapak ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah semuanya dijawab di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus setiap kami. Amin. Oke, thank you Remy atas